Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali kami hadir kembali di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus. Selama ke depan kami akan menemani Anda untuk membahas satu tema yang sangat menarik sekali. Dan tentunya sangat sayang sekali jika Anda melewati program kita di Dialog Khusus bersama Batam TV. Tentunya saya Putra Iskandar menemani Anda untuk membahas satu tema yang pastinya tema ini penting sekali untuk Anda, spesial atau berhubungan dengan naik haji pemirsa Batam TV ya. Nah, untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dan tentunya yang sudah saya informasikan tadi sebelumnya untuk program Dialog Khusus dengan spesial untuk Anda yang menyimak pada sore hari ini mengenai naik haji. Nah, untuk itu pada sore hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali pemirsa Batam TV, dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto, MPDI. Dengan tema kita pada sore hari ini adalah kuota haji dan biaya keberangkatan calon haji Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Nah, untuk itu langsung saja kita menyapa beliau, sudah hadir di hadapan Anda pemirsa Batam TV. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Oke Bapak, ini untuk calon haji tahun 2023 ini bagaimana Pak? Membludak atau bagaimana nih Pak? Alhamdulillah nih daftar tunggu kita kan sudah siap sih sebenarnya, karena tahun kemarin kan kita ada penundaan kan. Ya. Dari 1286 kemarin kan hanya berangkat 586 jamaah. Jadi sisanya itu sudah siap sih sebenarnya, tinggal saat ini kita sedang mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun ini, dan Menteri Agama meminta kita semua untuk mempersiapkan secara dini untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Baik, nah mungkin Pak, saya panggil Pak Mahbub boleh ya Pak ya? Ya. Baik Pak Mahbub, boleh dijelaskan sekali lagi Pak ke pemirsa Batam TV ini, bagaimana gambaran umumnya Pak persiapan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini? Ya, Alhamdulillah kita kemarin baru mempersiapkan, karena kita berbagi ya, di tingkat Kanwil, di tingkat Kemenak tuh ada bagian-bagiannya, dan haji di kabupaten, kota, dan di Kanwil, dan pusat juga mungkin dengan tugasnya masing-masing. Nah, kami saat ini sedang mempersiapkan calon petugas yang akan bertugas baik mendampingi jamaah dari Kepulauan Riau ini, dan juga akan bersiap-siap juga untuk direkrut sebagai petugas yang akan bertugas di Saudi Arabia selama musim haji tahun ini. Nah, kemarin proses sudah kita laksanakan, dan bahkan tahun ini ada perkembangan terbaru. Kalau dulu kan ASN kementerian, betul. Sekarang non ASN pun sudah boleh juga untuk ikut, dan prosesnya melalui CAT ya. CAT juga terpusat di Jakarta. Jadi begitu dikerjakan, nanti ada sistem merit lah, sistem merit 40% dari CAT, nanti 60% mungkin dari rekam jejak dan wawancara di dalam ini. Dan tahun ini insya Allah petugas kita, karena kloter kita ini kan kecil, hanya 2 kloter kita. Paling 3 kloter lah, paling banyak kan 3 kloter, sehingga kita ada petugas yang mendampingi jamaah haji itu ada sekitar 6 orang. Dan petugas yang akan bekerja di Arab Saudi itu ada 5 orang. Nanti ada yang mengurus catering, ada yang transportasi, ada yang akomodasi, mengurus hotel dan segala macam. Juga ada Siskohat juga, sistem informasi haji terpadu. Nah, ini bertugas selama di Saudi. Nah, ini sudah kita rekrut, dan tahapannya besok pagi kita umumkan di tingkat awal, dari mulai tingkat kabupaten. Nanti tanggal 31 kita akan CAT lagi dan wawancara untuk menentukan siapa yang akan berangkat di tahun ini. Baik Pak, nah selama mengurus ini Pak, kita katakanlah untuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini, apakah ditemukan kendala atau kendala apa mungkin Pak yang mungkin sangat spesifik kalian itu berarti sekali? Saya kira tidak ada kendala ya, cuman kan haji ini kan ada dua hal sih sebenarnya. Kemampuan secara fisik, karena memang haji ini boleh dikatakan 80% itu fisik. Dan karena fisik, kondisi kesehatan itu sangat menentukan. Kalau kondisi kesehatan ini tidak memungkinkan, misalnya ini kita contoh saja, untuk tawaf dan sa'i saja, itu butuh jalan kaki, itu hampir 7 kilo.
karena mutar. Kalau dalam kondisi normal, kalau dalam kondisi sepi, mungkin itu durasinya pendek ya, karena memang tidak terlalu banyak gitu putarannya. Istilahnya lebar putarannya. Nah, sekarang belum lagi pada saat di Arafah, itu kan outdoor ya, selama ya boleh katakan 2 malam lah. Sampai juga nanti ke Mina, nanti ada sekitar 4 malam. Armina itu kan sekitar 6 hari lah. Nah, ini kondisi fisik memang sangat menentukan. Bayangkan melontar jumroh itu, napar awal saja itu mesti 3 kali gitu ya. 3 kali. Napar awal itu 3 kali. Kalau napar sani 4 kali. Hari pertama melempar 7 batu dan hari kedua dan ketiga itu 7 batu 3 tempat gitu. Nah, ini jalan kakinya lumayan jauh dan tidak ada sarana transportasi, ya memang betul-betul jalan kaki. Jalan kaki yang boleh sih diwakilkan, tapi kan itu menjadi beban temannya yang lain, sama teman-temannya yang lain itu juga butuh ibadah juga kan. Butuh pengalaman ya, bagaimana haji ini kan kita usahakan ya seumur hidup 1 kali lah. Nah, inilah yang mungkin perlu dipersiapkan mungkin dari sekarang para jamaah. Kalau manasik sih sebenarnya ya sudah terbiasa lah. Jadi memang betul-betul fisik itu memang ditentukan. Ya kalau sakit ya nggak mungkin, masa diwakilin terus kan? Betul. Dan itu mengganggu teman-teman jamaahnya yang lain. Kalau juga diwakili, jadi artinya bahwa kita mengajarkan jamaah haji ini untuk mandiri gitu. Ada memang KBIH, ada memang kelompok bimbingan ibadah haji, tapi sifatnya kan itu hanya membantu. Nah, inilah yang barangkali dari sekarang ya belajarlah jalan pagi, mungkin 3 kilo, besok nambah lagi 4 kilo, besok lagi nambah. Jadi begitu di sana, jamaah itu udah terbiasa, sudah punya amunisi ya. Makanya orang kampung itu biasanya dia udah bisa jalan kaki ke kebun berkilo-kilo. Jadi sampai di sana mereka enggak jadi problem. Nah, kalau manasik memang ada pemandu gitu ya, ada yang mendampingi, ada ketua, di samping ketua kloter, pembimbing ibadah. Terus ada juga ketua rombongan, setiap 50 orang ada ketua rombongan, setiap 12 orang ada ketua regu yang memang tugasnya membantu teman-teman yang lain. Nah, cuman kita berpesan jangan jadi beban, karena mereka juga sama-sama dengan jamaah kita yang lain gitu. Oke, artinya paling penting adalah persiapan fisik ya, Pak ya. Fisik kesehatan lah. Ini penting karena kalau sekarang ya usia tidak dibatasi ya, 65 tahun ke atas boleh dan tinggal ya yang masuk tahun ini ya sudah nama-namanya kan sudah ada by system. Nanti kan dibuka nih sekian orang 1.286 nanti mereka akan melunasi, kan sekarang baru bayar 25 juta tuh. Nah, berapa yang harus disetor kembali untuk menambah sisa dari BP biaya perjalanan ibadah haji. Baik. Nah, Pak, ini mengenai berbicara tentang dana nih, Pak Mahbub ya. Nah, saat ini kita tahu bahwa Kementerian Agama nih, Pak, sedang membahas yang namanya ongkos naik haji nih, Pak. Dengan DPR tentunya dan mengusulkan kenaikan ongkos naik haji ini hampir 100%, yakni 98 juta nih, Pak. Menurut Bapak ini bagaimana nih, Pak? Ini kan usulan ini mungkin juga sudah mendapatkan penolakan dari calon jemaah haji. Nah, karena mungkin dinilai terlalu besar. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana, Pak, respon Kementerian Agama atas penolakan tersebut? Sebenarnya beginilah, ongkos naik haji, yang namanya BP ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini kan komponennya ada yang dinikmati langsung oleh jamaah. Misalnya biaya manasik, dia akan dikasih manasik 8 kali di kantor KUA, dan itu tidak dibiayai dari dana haji, itu dibiayai oleh APBN ya. Terus nanti dimasuk asrama. Nah, mulai masuk asrama itu mulai dihandle oleh akan timbul biaya, misalnya dikasih makan ya, makan di asrama haji, termasuk vaksin dan segala macam. Terus yang biaya ini sebenarnya hanya naik 500.000 dari tahun lalu. Nah, dari tahun lalu itu 500.000 hanya subsidi. Tahun lalu jamaah yang berangkat itu tersubsidi sekitar 59 juta. Sehingga yang bayarnya ya dari 98 ya hanya 39 juta sekian ya, tergantung zonasi ya. Karena memang biaya haji ini kan tergantung zonasi. Aceh lebih murah, Medan lebih murah, Batam lebih murah. Beda dengan
yang Lombok itu yang paling jauh atau di Sulawesi. Mereka biayanya lebih besar. Nah, masyarakat sebenarnya terkejut memang. Tahun lalu dari 39 kok sekarang jadi 69 juta gitu kan. Memang agak shock juga. Kita ya dari Kementerian Agama sebenarnya ini kan dana subsidi dari dana manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Jadi saya jelaskan, dana haji ini tidak dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi BPKH, jadi Kementerian Agama atas nama pemerintah menghitung biaya, dan kita juga survei sudah dilakukan di Saudi Arabia berapa biaya hotel, berapa biaya selama masair di Arafah, di Mina, dan komponen-komponen pembiayaan yang ada di sana. Misalnya makan mulai tahun kemarin kan udah dihandle 3 kali. Kendaraan transportasi selama 24 jam disediakan. Kapan mau berangkat ke Masjidil Haram, ini sudah ada kendaraan, bahkan kendaraan ditempel di hotel. Jadi keluar hotel, naik bus, turun di terminal, langsung ke Masjidil Haram. Jadi memang survei yang dilakukan oleh BPS tahun kemarin, kepuasan haji itu 90,4%. Jadi bukan Kementerian Agama ya yang mensurvei, tapi survei itu berdasarkan dari hasil yang dilakukan oleh BPS kepada jamaah-jamaah, bagaimana layanan cateringnya, bagaimana layanan akomodasinya, hotelnya, transportasinya, bagaimana saat di Arafah, bagaimana saat di Mina. Nah, hasilnya itu 90,4. Naiknya lumayan signifikan. Nah, kami juga itu menjadi tertantang untuk tahun ini. Karena ada sebenarnya, itu kan karena 50%. Nah, ini kan 100% nih. Nah, ini juga mengendalikan orang 100.000 dengan mengendalikan orang 200.000. Ini kan yang akan berangkat nih 210.000 orang. Kota kita kan 221, sebagian nanti ada haji khusus ya. Haji khusus karena memang ada slot yang diselenggarakan oleh swasta, dalam ini ONH Plus ya, yang zaman dulu namanya ONH Plus. Nah, itu memang haji khusus itu memang ada slot kotanya yang kita kasih oleh Kementerian Agama. Nah, ini tantangannya luar biasa. Nah, kenapa dana haji itu diusulkan 69? Sebenarnya Menteri mengingatkan yang berangkat ini menggunakan subsidi uang yang dikelola oleh BPKH yang manfaatnya nanti disubsidikan kepada jamaah yang mau berangkat. Itu kan uang teman-teman calon haji yang belum berangkat. Sekarang ada 5,2 juta penduduk Republik Indonesia ini yang sudah mendaftar haji, dan uang yang terkumpul sekitar 152 triliun. Nah, 152 triliun inilah manfaatnya diambil ya. Manfaatnya dana bagi hasilnya yang dikelola oleh Sukuk, yang dikelola oleh BPKH. Sebenarnya BPKH hari ini mengambil akuisisi Bank Muamalat. Dalam rangka apa? Supaya dana manfaat haji ini bisa juga untuk membantu jamaah haji mensubsidi tadi. Tapi Menteri Agama juga mengingatkan dana subsidi ini akan bisa menggerus kalau memang pengelolaannya belum maksimal. Jadi artinya mengingatkan BPKH supaya dana kelola haji ini bisa lebih besar. Juga mengingatkan jamaah, kalau Anda terlalu banyak disubsidi, teman-teman yang belakangan gimana? Nanti kisruh jadinya kita. Nah, ini sebenarnya. Kalau kenaikannya hanya 500.000. Nah, hari ini hotel-hotel di sana itu, karena standar pelayanannya jadi gini. Dulu yang mengelola jamaah haji di sana itu melalui maktab-maktab, itu melalui muasasah namanya. Muasasah itu semacam kayak yayasan orang-orang Indonesia yang ada di sana membuat yayasan, dia akan menghandle sama-sama orang Indonesia supaya demi kenyamanan. Nah, sekarang mulai tahun ini ada 5 syarikah yang ditunjuk oleh kerajaan Saudi yang boleh menghandle jamaah. Jadi artinya negosiasinya dengan syarikah, PT ya. Jadi ini G2B gitu kan, bukan G2G. Jadi bukan pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama negosiasi dengan bersama BPKH, bersama DPR, menegosiasi dengan pihak syarikah yang ada sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Ini kan di luar kemampuan pemerintah. Nah, artinya negosiasi dengan pihak swasta di sana pun ya diawasi kan, diawasi. Nah, insya Allah Kementerian Agama ingin mengelola secara profesional, dan ya Menteri Agama juga mengingatkan bahwa nih uang kalau terus-terus digerus nih bisa habis gitu. Nah, kembali lagi soal istitoah kan, dalam haji itu ada istitoah, kemampuan. Kemampuan membiayai itu salah satu juga
termasuk juga kalau kita mampu meninggalkan keluarga kita dalam keadaan aman dan kita berangkat juga dalam keadaan aman, punya biaya ya, kalau zaman dulu punya unta kalau misalnya di sana, punya biaya logistik untuk berangkat. Nah ini kan menyangkut kemampuan ini gitu. Jadi artinya bahwa ini kan masih wacana ya, jangan terlalu masyarakat terima kasih memberi masukan. Nah kita juga pemerintah pastilah mendengar juga apa yang disarankan oleh masyarakat, baik itu salurannya melalui Kementerian Agama maupun juga ke DPR, mungkin dengan yang lain-lain, juga pastilah pemerintah juga mempertimbangkan keberatan. Nggak mungkin pemerintah itu istilahnya nggak punya kuping, ya. Pasti kita punya kuping, kita juga punya mata juga. Realitasnya seperti apa hari ini gitu ya. Ya tergantung nanti setelah DPR membahas biaya komponen haji ini kan detail nanti Pak. Per rupiahnya itu di detail gitu, tidak istilahnya tiba-tiba pemerintah itu mengajukan ini, DPR juga akan cek lagi Pak, dan kita diawasi oleh KPK, oleh BPK, kita diaudit, bener nggak kontraknya, bener nggak ini kontraknya, itu juga tidak semudah itu. Jadi artinya belajar dari pengalaman terdahulu bagaimana mengelola haji ini, jangan sampai pengelolaan haji ini penuh ya, artinya Menteri Agama punya itikat baik lah, fair gitu ya istilahnya, menikmati fasilitas yang wah, hotelnya bintang 3, transportasinya 24 jam, makannya 3 kali, bahkan dari 69 juta itu kan ada living cost lagi tuh, sekitar 4 jutaan. Itu kan kembali ke jamaah istilahnya itu ya, mungkin mau makan pingin ngerubah menu makanan, atau mungkin beli sajadah, atau mungkin bayar dam, karena dam kan bayar juga di situ, sekitar 400 real. Nah inilah sebenarnya itikat pemerintah itu agar bagaimana proses pengelolaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Mahbub nih Pak. Ya. Dalam usulan itu kami juga baca nih Pak, biaya itu dirinci sebagai 69 juta dibebankan kepada jemaah dan 29,7 ditanggung dari dana nilai manfaat. Iya, nilai manfaat. Oke, nah artinya kan jemaah ini harus nambah hampir 40 jutaan Pak Mahbub ya, karena calon haji ini rata-rata store untuk dapat kuota 25 juta. Nah, bukan begitu atau bagaimana Pak? Ya, tahun kemarin kan dari 25 yang disetor kan ke 40 juta ya, 39 itu kan sekitar 15 juta kan. Ya mungkin karena naiknya agak terkejut sedikit kan. Tapi sebenarnya niat Menteri Agama itu memberitahu kan bahwa Anda tuh mau menggunakan subsidi gitu naik haji itu. Menggunakan subsidi dari jemaah yang belum berangkat. Nah, pikirkan teman-teman yang sudah nyetor, yang 5 juta yang sudah nyetor itu, dia harus menikmati hal yang sama gitu dengan yang hari ini gitu. Tapi kalau terus-terusan disubsidi, ya itu khawatir ya. Dari mana pemerintah mencari uang yang begitu banyak? Dari kalau asumsi tahun kemarin itu 6 triliun kan subsidinya. Kalau tahun ini subsidinya seperti tahun lalu itu 12 triliun lebih harus disediakan. Nah, kemarin saja pada saat akhir tahun itu ada penambahan 1,5 triliun kan, ingat enggak waktu itu jamaah udah store nih 39 juta. Dan ternyata Saudi memberlakukan masair itu ada penambahan sekitar 5 juta. 5 juta itu akhirnya ya, Menteri Agama bersama DPR membahas, meminta kepada DPR, BPKH menambah 1,5 triliun. Nah, alhamdulillah dipenuhi ya. Sebenarnya kalau 1,5 triliun Menteri Agama mau mengembalikan ke jamaah itu kan harusnya jamaah nambah lagi gitu. Tapi ya udah, karena takut ribut lagi gitu kan. Nah, tapi hari ini kan diingatkan lagi kembali bahwa ya ada kata-katanya bahwa di Saudi itu turun. Saya kira itu wacana-wacana yang tidak bisa bertanggungjawabkan juga, karena memang di sana kan syarikah yang mengelola ya, mereka pastilah momentum haji ini kan mereka ingin cari ya inilah secara ekonomi, seperti visa aja itu 1,2 juta. Pada saat masair itu sekitar hampir 6 juta, itu hanya sekian hari. Dan komponen biaya itu misalnya makan saja itu 58 satu kali makan itu 58 rial. Kalau kita hitung 58 rial itu dikali 3.000 berapa itu sekali makan? Hampir 200.000. 200.000 ya. Nah, saya kebetulan petugas tahun lalu yang ikut mendampingi jamaah, yang ikut mengawasi jamaah. Alhamdulillah layanan bagus tahun kemarin. Bahkan kalau nasinya dalam keadaan rusak langsung diganti dengan uang. Dikompensasi dengan uang 58 rial.
dan dikasih apa namanya pop mie itu untuk mengatasi itu. Ya kita tidak tahu kan ada proses di jalan yang rusak ya. Jamaah nggak kebagian langsung klaim 58 rial gitu langsung diberikan dalam bentuk uang. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke Pak Ribara, Pak Mahbud. Nah, kalau kita boleh tahu dan masyarakat juga pengen tahu nih Pak Mahbud, kenapa sih Pak kalau seandainya memang ada usulan seperti itu kenaikan ongkos itu naik haji begitu tinggi itu mengapa Pak? Ya karena gini lah Pak, kita pakai asumsi umroh saja. Oke. Umroh itu hanya 12 hari ya. Berapa hari ini umroh 12 hari? Dengan hotel bintang 3. Nggak ada. Di bawah 25 juta itu nggak ada. Rata-rata 28 juta ke atas. Hanya 12. Ini 41 hari Pak. Mana dilindungi asuransi lagi. Pokoknya begitu masuk asrama haji, meninggal misalnya Pak, setelah pulang haji pun meninggal, belum sampai rumah, masih di asrama haji, tetap asuransinya diklaim full. Dikembalikan uang yang udah disetor kemarin, sebanyak uang yang sudah disetor. Begitu pemerintah tuh ingin menjamin bagaimana jamaah haji ini nyaman gitu ya. Istilahnya ya kalau hari ini memang ya itu sudah disampaikan, kita tuh mengajak masyarakat tuh berpikir mengelola haji itu tidak segampang yang dibicarakan gitu ya. Tidak segampang itu, dan mengelola dana haji dulu masyarakat kan menganggap wah itu dikelola Kementerian. Sekarang Kementerian Agama tidak mengelola dana haji. Ya sebenarnya gini, dana haji itu BPKH yang pegang ya. BPKH itu langsung ke Presiden bertanggung jawab. Kementerian Agama bersama DPR mengajukan usulan biaya. Artinya DPR juga cek, ya kan? Terus BPKH juga cek, aparat pengawasan juga ngecek. Nggak mungkin KPK tidak cek ke sana. Berapa sih biaya hotel di situ? Nggak mungkin Pak. Pasti diingatkan. Jadi artinya bahwa jangan membangun asumsi pemerintah menzolimi calon jamaah haji. Tidak ada niat pemerintah itu. Cuma hanya ingin bagaimana mengingatkan. Dan ini juga baru usulan ya. Usulan ini pastilah saya sampaikan lagi. Ya Menteri Agama kan melihat respon juga. Bagaimana respon masyarakat. DPR juga akan lihat respon masyarakat. Nanti Presiden juga mungkin melihat respon masyarakat begini-begini, ya pasti Presiden pasti pikirkan juga. Tapi kemungkinan besar bagaimana itu Pak? Ya saya tidak bisa berandai-andai ya, karena saya bukan Menteri Agama. Terus saya juga bukan DPR, Komisi 8 kan. Jadi artinya bahwa ya insya Allah lah, saya yakin anggota DPR, Pak Menteri juga pasti memikirkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nggak mungkin Pak Menteri tidak memikirkan itu. Cuma hanya mungkin ini kan wacana ini dulu dicoba. Pak Menteri ngingatin, ini loh kalau uang ini dipakai terus begini, habis nih uang. Terus yang kalau asumsi Pak Menteri ya dengan kami, itu dana ini kalau terus skema tahun lalu dipakai, itu hanya tahan sampai 2028. Habis 2028 apa pokoknya yang mau kita ambil, kan nggak mungkin. Ngamuk yang makan. Nah, kecuali nanti BPKH menyatakan bahwa dia sanggup gitu ya mengelola. Seperti kemarin BPKH juga sekarang bagaimana Menteri Agama juga bernegosiasi bagaimana kita boleh nggak pemerintah ini mungkin BPKH punya hotel sendiri di Mekah misalnya untuk menghemat biaya, kita hotel kita sendiri, termasuk juga kemarin Menteri Agama mengecek kenapa catering itu produk makanan kita nggak masuk ke Saudi. Ternyata Menteri Perdagangan tidak punya kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Saudi. Sehingga dari Vietnam, dari Thailand itu masuk Pak. Saya itu tanya, ini ikan patin yang kami makan, itu ikan patin dari Thailand Pak, sama Vietnam. Memangnya di Indonesia nggak ada ikan patin? Ada. Ya kan? Tapi karena tidak ada perjanjian antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia, sehingga kita kena pajak. Kalau kena pajak ekspor, kita ke sana kita pajak, itu kan tidak bisa bersaing lagi dengan produk yang dari Thailand yang memang mereka bebas pajak untuk masuk. Saya beras Pak. Beras itu berapa butuhnya dari catering itu? Beras, hotel, transportasi mungkin kan. Nah inilah apalagi Saudi itu punya visi 2030. 2030 tuh bagaimana sekarang hari ini Masjidil Haram itu kan belum selesai Pak, sampai 2030 nanti akan terintegrasi sampai kereta api pun bisa drop ke Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Jadi turun dari kereta api itu langsung bisa ke Masjidil Haram. Nah sekarang itu hanya segelintir jamaah yang bisa memanfaatkan kereta api, karena kereta api kan sebenarnya memangkas waktu. Kalau naik bus itu habis waktu 5-6 jam, benar naik kereta api hanya 2 jam.
Tapi kapasitas kereta api dengan jutaan orang kan nggak mungkin. Tidak mungkin kan ya. Nah, terus juga kan peak season nih, Pak. Peak season nih. Haji ini kan peak season. Bukan Indonesia saja yang naik haji, Pak. Orang Turki itu jemaah terbesar juga. Mereka juga ingin hotel juga yang sama. Ya kita di Batam saja, Pak. Kalau lambat-lambat peak season kita nggak dapat hotel kan. Dan harga hotel pasti 2 kali lipat ketika peak season. Nah, peak season di Saudi itu haji dan Ramadan. Nah, Ramadan itu rata-rata biaya hotel yang kita hotel kalau ditaruh jauh kita nggak mau, jamaah kita merutuk. Nah, kita mau dekat, kita saingan dengan negara lain. Negara lain juga pengen nyewa juga. Kan nggak mungkin kita. Pastilah mereka tuh syarikah ya, PT, Pak. Siapa yang ngasih penawaran tertinggi mereka yang ambil kan. Kalau penawaran kita rendah, ya kita dapatlah jauh-jauh. Nah, itu kembali lagi ke nyamanan dari jamaah juga. Itu. Baik, itu dia pemirsa Batam TV, itu penjelasan dari Pak Mahbub. Nah, kita balik lagi nanti setelah pariwara berikut ini. Kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kami segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73. Melalui momentum ini, marilah terus kita kobarkan semangat dalam meningkatkan sinergitas, kerjasama, dan kolaborasi, sehingga terciptanya pelayanan imigrasi yang prima melalui kebijakan dan inovasi menuju imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Naik perahu ke Desa Penaga, semangat berkayuh, perahu laju. Selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73, imigrasi baru Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun PT Jasara Harja ke-62. Semoga dengan bertambahnya usia PT Jasara Harja semakin maju dan terus berkontribusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui asuransi. Terima kasih atas kerjasama dalam memberikan kemudahan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat selama ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, negeri segantang lada. Tepak sirih hendak dibawa, tepak berlapis emas suasa. Selamat ulang tahun PT Jasara Harja ke-62. Jasara Harja terpercaya melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Dispenat ke-72. Dengan semangat mewujudkan Indonesia maju, Dispenat selalu membangun kepercayaan, menguatkan kemitraan dengan seluruh elemen bangsa. Semoga di usia ke-72 ini, kepercayaan terjalin erat dan kemitraan kita semakin kuat. Dirgahayu Dispenat TNI Angkatan Darat di hati rakyat Indonesia. Belah ketupat dibagi dua, disiram kari bersantan pekat. Selamat hari ulang tahun Dispenat ke-72. Terus mengabdi, sajikan informasi untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi, memasuki usia ke-20 tahun Batam Televisi, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala pencapaian sejauh ini. Kami sangat bahagia dan bangga untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kepulauan Riau, kepada para pimpinan lembaga negara lainnya setingkat provinsi dan kabupaten kota, kepada para politikus, kepada para pengusaha, dan semua pihak yang selama ini mendukung dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Batam TV. 20 tahun Batam TV insya Allah akan tumbuh sehat menemani pemirsa di Kepulauan Riau sebagai energi yang akan mendorong dan mengiringi kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Salam hangat, Batam TV tumbuh sehat menjadi energi bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Batam TV dalam program yang khusus, dan kita masih bersama Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto, MPDI, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Dengan tema kita pada sore hari ini masih dengan kuota haji dan biaya keberangkatan calon haji Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Nah, di segmen yang pertama kali pemirsa Batam TV kita sudah dijelaskan juga oleh Bapak Mahbub bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun 2023, mengenai dana-dananya juga. Nah, tadi juga sempat menyinggung dibebankan kepada jemaah, yaitu, dan maksud kami adalah 29,7 itu ditanggung dari dana nilai manfaat pemirsa Batam TV. Nah, mungkin kita mempersilahkan kembali kepada Bapak Mahbub pemirsa, buat Anda yang mungkin tidak bertanya-tanya lagi nih Pak Mahbub, biar masyarakat Kepri yang menyimak kita pada sore tidak bertanya-tanya juga nih Pak, sebenarnya dari mana sumbernya nih Pak, begitu loh Pak. Sumber biaya haji ya? Iya, maksudnya begini, mengenai dana 29,7 juta yang disebut dana penerima manfaat dana haji atau nilai manfaat dana haji itu Pak, yang dikatakan Menteri Agama tersebut, dari mana sumber yang disebutkan itu Pak? Jadi gini, 69 juta itu ya, saya jelaskan. Ini kan ada namanya biaya haji itu direct cost, indirect cost. Ya. Direct cost itu biaya haji yang dinikmati langsung oleh jamaah. Misalnya tiket pesawat, hotel, itu kan dinikmati langsung oleh ini. Sementara biaya-biaya lain itu tidak dibebankan oleh mana. Misalnya ini dari 69 itu komponennya, itu untuk visa itu 1,2 juta. Untuk living cost itu 4,1 juta. Untuk akomodasi selama 9 hari di Madinah itu 5,6 juta untuk akomodasi ya. Dan untuk di Mekah itu akomodasinya sekitar 18,8 juta, itu sekitar 25 hari. Dan layanan masyair itu mulai Arafah, Musdalifah dan Mina ya, itu sekitar 5,5 juta. Dan tiket pesawat, nah ini kan semua dinikmati langsung oleh jamaah. Jadi komponen misalnya makan di asrama haji itu tidak dibebankan ke pemerintah, termasuk ongkos-ongkos yang lain-lain itu tidak dibebankan oleh, termasuk tas ya, misalnya baju ihram dan segala macam, biaya manasik itu kan ini apa namanya indirect cost ya. Sebenarnya itu juga dinikmati oleh jamaah kan. Nah, itulah ketemunya tiket pesawat itu 33,9 juta. 33,9 juta itu untuk berangkat, itu hitungannya itu kan charter pesawat ya, bukan reguler ya. Reguler. Jadi artinya mereka tuh kan dari sana kan kosong, itu kan kehitung juga. Mereka nggak mau juga rugi, minimal afturnya dihitung kan. Terus kesananya isi kan, pulangnya kosong lagi, kesana lagi, itu kan kosong dalam kondisi
mereka tidak membawa penumpang dari Saudi, artinya bahwa kita harus menanggung biaya PP ya sekali berangkat. Jadi hitungnya 4 kali kan. 4 kali ya 33 juta ya, berarti ya standar lah. Sekitar hari ini reguler saja umroh itu kan udah, kalau nggak salah saya, kalau kita lihat cek di Traveloka saja, itu kalau berangkat dari Singapura saja itu yang paling murah ya. Itu sekali jalan ada yang 7 sampai 12 juta kan. Apalagi ini peak season kan, semua orang kan seluruh dunia memberangkatkan umat muslimnya ke Saudi Arabia. Belum lagi charter pesawat, kita cari pesawat yang terbagus, yang aman, yang safety kan. Bukan pesawatnya istilahnya yang abal-abal ya, kayak misalnya kita dari Batam kita dilayani pesawat Saudi yang besar ya, 747 yang memang Saudi punya. Dan ada juga dia nanti berbagi tuh Saudi dan Garuda ya, Garuda Indonesia. Ini pun juga Menteri menyampaikan, Garuda nih apakah memang harus Garuda gitu, atau ada layanan lagi yang lebih bagus lagi dan murah, artinya bahwa dipakai prinsip ekonomi. Nah, tapi terkait inilah ya, karena biaya haji ini memang realnya yang dibebankan ke jemaah 69 itu dengan hitung-hitung yang tadi ya. Bisa itu 1,2 juta itu mah harus bayar. Hotel juga. Hotel misalnya di 5,6 juta itu sudah termasuk makan. Jadi kalau dihitung Pak, kita rata-rata 10 hari di Madinah itu, karena 8 itu kan kita mau menyelenggarakan soal 40 ya, di situ 40 waktu itu kan butuh minimal 8 sampai 9 hari. Yeah. Kita hitung rata-rata kalau 10 hari 5,6 juta. Berarti satu harinya 560.000 per orang gitu kan. Termasuk plus makan. Berarti hotel dan makan gitu kan selama di situ. Makannya 3 kali, hotelnya ya setara bintang 3 paling minimal. Nah, termasuk yang di Mekah itu 18,8 juta. Itu juga biaya selama kurang lebih ya 25 hari ditambah dengan 10, 35 ditambah di Arafah Mina sekitar 5-6 hari ya, berarti 41 hari. 41 hari inilah 69 juta biayanya. Jadi jamaah itu kita kan berbagi. Dari mulai berangkat dari kabupaten itu sudah ditanggung oleh pemerintah sampai pulang lagi di kabupaten masing-masing. Nah, jadi artinya bahwa ya ini hitungan real cost-nya ya, real cost yang memang dinikmati langsung oleh jamaah. Nah, kalaupun nanti ada yang di atasnya itu sebenarnya itu subsidi yang dilakukan oleh pemerintah yang mungkin yang sifatnya umum-umum, misalnya transportasi bus, ya. Terus kesehatan haji, terus yang lain-lain itu dibebankan kepada yang dari dana subsidi. Jadi sebenarnya tidak ada niat pemerintah, hanya memang agak terkejut ya, dari 40 juta ya menjadi 69 juta. Tapi realnya tuh pemerintah tuh, Menteri Agama menyampaikan, oh ini loh realnya biaya haji yang dinikmati oleh jamaah haji itu. Nah sekarang kalau memang mau diteruskan dengan skema tahun lalu 59% disubsidi, itu membahayakan dana yang sekarang yang terkumpul di BPKH. Karena BPKH juga tidak mampu menyediakan durasi yang panjang gitu kan. Kalau kita hitung rata-rata ekonomi kita dengan uang yang dikelola, itu dana subsidi ini akan habis di tahun 2028. 2029 nanti, 2030 ke atas itu memang apa? Sebenarnya kita berpikir gini, Menteri Agama tuh mengingatkan, sebenarnya Menteri Agama ini kalau nggak mau pusing dia hanya 2 tahun lagi ya, menyisakan masa jabatan. Memang tidak populer ini kan, kebijakan ini yang disampaikan, tapi itulah adanya hari ini gitu ya. Supaya masyarakat tuh tahu loh gitu, sebenarnya ngurus haji yang kamu nikmati tuh dari jamaah tuh begini. Jadi biar juga masyarakat tahu, selama ini kan masyarakat juga kurang tahu ya, sebenarnya mereka tuh sedang menikmati apa itu berangkat haji gitu kan. Gitu. Wah, ada yang menyampaikan, dari Malaysia begini-begini, ya itu beda Pak. Malaysia hanya 30.000 yang dia berangkatkan. Kita ini berangkat 221.000. Ya. Itu Indonesia ya Pak ya? Di Indonesia. Ya. Nah, full. Bahkan Menteri Agama juga meminta, kalau daerah negara lain yang kotanya tidak terisi, kita boleh mintakan. Jadi tahun lalu tuh Cina kan tidak berangkat ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada negara yang mungkin masih belum siap untuk berangkat haji, mungkin kotanya akan kita ambil. Nah, tahun lalu memang ada tawaran dari Saudi 10.000, tapi waktunya kan tidak gampang gitu untuk takut juga kita trouble gitu kan, bagaimana
haji ini kan tugas nasional yang jangan sampai ada celah sedikit pun cacat gitu. Dan insya Allah kami dari Kementerian Agama, ya ini kan namanya kementerian dengan label ikhlas beramal, insya Allah lah teman-teman kami. Bahkan wacana Pak Menteri itu ada petugas haji nggak boleh haji. Gitu. Artinya bahwa dia full memang jadi pelayan jamaah haji ya, untuk berangkat. Dan itu sebenarnya tahun lalu sudah dimulai secara perlahan gitu kan. Seperti petugas kesehatan, kalau dia sibuk ngurusin dia ibadah itu kapan dia ngurus jamaah kan? Termasuk yang petugas-petugas yang menghandle akomodasi gitu kan? Ya mungkin kita cari petugas yang sudah haji sehingga dia memang betul-betul melayani masyarakat tuh, melayani jamaah haji itu memang full gitu. Tidak lagi dia mikir dia mau tawaf, dia mau ngikut ke Mina, dia mau melontar jumroh, tapi betul-betul dia melayani. Nah itulah sebenarnya ya apa namanya inginnya Menteri Agama, karena memang tertantang tahun lalu survei itu 90,4, artinya 90,4 itu kan nyaris sempurna sebenarnya. Dan bahaya kalau turun kan, berarti harus mempertahankan lebih dari situ ya, lebih, Pak ya. Syukur-syukur naik ya. Kita memang berusaha Pak Menteri ya wanti-wanti ke kita jangan sampai ada sedikit celah pun kita melakukan kesalahan prosedur dalam melaksanakan haji. Mulai dari rekrutmen, dari pembagian kota, pelunasan, informasi-informasi haji jangan sampai terlewatkan gitu. Dan itu memang tugas yang paling berat di Kementerian Agama, salah satunya haji. Baik, artinya sudah sesuai prosedur pemirsa Batam TV ya. Nah, Bapak tadi sudah cepat menyinggung juga tadi Bapak untuk kuota dari Indonesia itu adalah sebanyak 221.000 Pak. Nah, kita pengen tahu Pak untuk dari Kepulauan Riau sendiri berapa Pak? Nah, Batam Kepri juga berapa gitu? Jadi gini, Kepri itu kan yang akan berangkat tahun ini itu 1.286 orang. 1.200, oke. Itu asumsinya begini, 10 tahun yang lalu itu kan yang menentukan kota haji ini kan OKI, Organisasi Konferensi Islam bersama pemerintah Saudi. Karena mengingat kapasitas di Arafah dan Mina, orang kan nambah nih, luasan wilayah kan tidak nambah. Nah kalau Arafah ini kan wukuf di Arafah ini kan di tenda ya, di tenda. Jadi bagaimana suasana wukuf itu memang betul-betul hikmat dan memang betul-betul merasakan bahwa berkumpulnya jamaah kan nggak mungkin dibangun hotel berlantai 10 orang wukuf di situ, enggak. Sementara kapasitas Arafah itu kalau dipaksakan jumlahnya berjuta-juta, kredit kan, bisa kalau di luar Arafah haji tidak sah. Nah sementara Mina itu sudah diperluas, ada Mina Jadid, itu pun terjadi perdebatan fikih juga, apakah sah hajinya ketika dia tidak mabit di Mina atau di Musdalifah. Nah ini kan masalahnya pergerakan orang yang jutaan ini kan bukan gampang. Pemerintah Saudi kan juga tidak mengambil resiko ya dengan menambah jumlah jamaah yang terlalu besar, sementara kapasitas Masjidil Haram itu satu kali putaran itu mungkin hanya sekian ratus ribu yang bisa sekali putar. Nggak mungkin 1 juta orang sekali mutar itu dari Ka'bah. Itu pun sudah perluasan dan sekarang sampai 2030 itu sudah mulai diatur. Sekarang udah diatur Pak, udah mulai ditertibkan. Jadi memang kadang-kadang ya kita mau lewat sini besok pagi belum tentu bisa lewat situ, tergantung situasi keramaian di dalam Masjidil Haram. Kemungkinan kita bisa ditahan dulu seperti kayak kita di Madinah hari ini. Di Madinah itu kita harus ngisi aplikasi untuk kita bisa ziarah ke makam Rasul ya, termasuk di Raudhah ya, di mana orang berebut di Raudhah itu karena memang salah satu itu taman surga lah, tempat kita berdoa dan sholat, doa di situ makbul. Nah diatur ini ya supaya jamaah tuh khusyuk gitu. Jadi ngisi aplikasi, nanti setelah keluar listnya nanti kita ditentukan jam sekian kita boleh masuk ke Raudhah. Nanti kita ngantri tuh, nanti satu rombongan diberi waktu setengah jam, kita mau doa, kita mau berzikir, kita mau sholat sunat dengan khusyuk di dalam itu dapat kita lakukan. Ya logikanya saja, mau ketemu wali kota, gubernur aja harus antri kan. Betul. Nah, sementara dulu kita kan diusir petugas lah, dilangkahi oleh jamaah lain lah, pindah sholat sini, supaya bisa lama-lama di dalam itu. Tapi ini kan setengah jam itu cukup lama, bisa sholat ya
kalau mungkin 20-30 rakaat bisa sholat, dan bisa doa juga, masih buka-buka catatan siapa yang minta doa titip itu masih ada kesempatan. Oke. Untuk tahun ini apakah ada penambahan Pak atau sama dengan tahun yang lalu? Ini kan kembali normal ya, seperti sebelum COVID dulu ya. Jadi 1286 itu karena kita nih kota kita kan kecil Pak, jadi tidak dibagi per kabupaten. Jadi siapa yang daftar dulu itulah yang akan berangkat dulu. Kalau kayak Jawa Barat mungkin karena kotanya besar ya, karena penduduknya banyak 35 juta. Jadi mereka mungkin bisa memberlakukan kota Bekasi, Depok itu bisa dibagi-bagi. Kalau kita ini kan kalau kita bagi ya repot. Karena di sistem itu dikunci siapa yang nyetor dulu itu yang akan berangkat dulu. Kalau kebetulan orang Natuna yang waktu nyetornya banyak, waktu itu ya orang Natuna yang berangkat. Tapi bisa saja timing pada saat bulan ini misalnya, itu hanya Batam saja yang nyetor. Berarti kan waktu pada saat antrian dia akan masuk di dalam aplikasi Siskohat, dia akan terbaca, oh ini masuknya cuma ini. Jadi makanya tidak ada kota daerah gitu. Kita khawatir nanti kalau dibagi-bagi nanti gimana? Natuna berapa, ini berapa? Nanti cara baginya gimana? Apa berdasarkan jumlah penduduk kan? Nanti ricuh lagi. Ya udah kita balik ke sistem bahwa sesuai dengan siapa yang nyetor dulu itulah yang akan berangkat dulu. Kalau orang Anambas setor dulu ya orang Anambas yang berangkat dulu. Ya, baik. Jadi gitu. Baik. Nah, untuk perkiraan kloter pertama dari Kepri Pak kapan? Nah, rencananya ini kan begini. Kepri ini kan akan melayani sekitar 27 kloter ya. Terdiri dari Kepulauan Riau, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Insya Allah itu 24 Mei kita udah mulai berangkat kloter 1. 24 Mei tahun ini ya Pak ya? 24 Mei. Nah ini kan ada gelombang nih. Gelombang pertama akan menuju ke Madinah dulu. Baik. Nanti gelombang kedua nanti ke Mekah atau sebaliknya. Kita nanti lihat kita mau masuk ke yang ke Madinah dulu atau yang ke Mekah dulu gitu. Nanti supaya jangan beludak gitu. Kalau langsung prut ke Mekah semua, tidak muat Mekah itu isinya. Jadi kita nanti atur mungkin yang dari Riau mungkin dia akan ke Madinah dulu. Nanti habis yang ini, nanti yang mungkin yang dari kita Batam ke Mekah dulu, nanti baru dia ke Madinah. Ada gelombang-gelombangnya berarti apa ya? Ya baik Pak, sebelum kita ke pariwara Pak, untuk kebijakan terbaru nih Pak, apakah ada dari Arab Saudi untuk mengenai batasan usia jemaah haji kali ini? Insya Allah tidak ada batasan usia. Ya istilahnya kalau tahun lalu kan ada 65 tahun, nah tahun ini insya Allah tidak ada dibatasi. Mau sampai 80 tahun, apa 90 tahun. Cuma barangkali ada usulan mungkin yang manula, mungkin butuh pendamping. Nanti kan itu nanti ada peraturan Menteri Agama yang sebenarnya ada paradigma baru misalnya. Dulu undang-undang yang lama itu kalau meninggal dunia dia tidak bisa menggantikan kota yang meninggal. Kalau sekarang meninggal kotanya boleh ahli warisnya menggantikan. Oh baik. Jadi artinya ya kalau mau mewarisi kota haji boleh juga bagi orang tua yang mampu. Tapi sekarang anak usia 12 tahun itu tidak boleh nyetor. Jadi umur 12 tahun punya akte kelahiran ya, boleh sudah untuk mendaftarkan haji yang 25 juta tuh. Nah nanti kalau orang ya usia-usia yang sudah tua, nah ada pertanyaan misalnya hari ini kan sering ngecek tuh, kok saya ini berangkatnya 30 tahun ke depan. Ini karena kota tahun kemarin di sistem itu kan separuh. Nah insya Allah nanti akan kebaca lagi bahwa itu, kemarin kan banyak yang ketanya ke saya, Pak saya kok tahun lalu cuma 10 tahun, nantinya kok sekarang ini jadi 20 tahun katanya. Itu benar-benar 20 tahun atau bagaimana? Enggak, karena di sistem itu tahun lalu kan di sistem komputer haji itu kan kota tahun lalu kan separuh Pak. Jadi separuh itu kalau cuma berangkatnya dari 210.000 hanya 105.000 kan. Jadi dia akan nanti akan normal lagi insya Allah. Jadi jangan khawatir. Jadi Kementerian Agama insya Allah kalau mau menanyakan informasi haji silakan datang ke kami dengan seluas-luasnya. Dan kami juga Kementerian Agama ya khususnya di Kepulauan Riau itu kami sudah melakukan pembangunan zona integritas. Jadi artinya bahwa pelayanan haji itu tidak lagi ibaratnya tidak setransparan mungkin. Dan semua layanan di Kementerian Agama itu kami ada PTSP, ada juga kendaraan itu 0 rupiah. Jadi kalau
ada hari ini pegawai Kemenak membuat tarif, dia melayani, mengeluarkan surat menyurat, ada tarifnya, ada diminta uang, lapor ke saya. Baik. Itu kita 0 rupiah, kecuali yang nikah ya. Oke. Nikah di luar kantor urusan agama, Oke. ya bayar. Bayar. Gitu. Fair kan? Fair, Kalau Pak, nikahnya iya. di kantor KUA, berarti kan di kantor. Betul. Berarti dia ditanggung oleh negara. Negara, oke. Tidak lagi dia dibebani dari bayaran. Bayaran, Termasuk ya. pengambilan surat nikahnya, surat keterangannya juga 0 rupiah. Oke. Jadi kami insya Allah pelayannya gratis semua, nggak ada yang lagi. Jadi kalau ada yang, dan juga kita tidak boleh lagi para masyarakat itu berurusan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi kami sekarang udah sistem transformasi digital. Oke. Boleh ngajukan apapun melalui transformasi digital, boleh langsung ke PTSP, dan itu insya Allah tidak ada biaya 1 sen pun. Akan langsung diurus ya Pak ya? Langsung diurus. Oke. Dan bisa dikontrol. Oke, iya. Gimana pemirsa? Sudah cukup mengerti ya untuk segmen kita pada segmen kita kedua hari ini. Baik, sebelum kita melanjut kembali untuk segmen berikutnya, kita harus ke pariwara dulu. Pak Mahfud ya, jangan kemana-mana pemirsa Batam TV. Kami segera kembali masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi, memasuki usia ke-20 tahun Batam Televisi, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala pencapaian sejauh ini. Kami sangat bahagia dan bangga untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kepulauan Riau, kepada para pimpinan lembaga negara lainnya setingkat provinsi dan kabupaten kota, kepada para politikus, kepada para pengusaha, dan semua pihak yang selama ini mendukung dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Batam TV. 20 tahun Batam TV insya Allah akan tumbuh sehat menemani pemirsa di Kepulauan Riau sebagai energi yang akan mendorong dan mengiringi kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Salam hangat, Batam TV tumbuh sehat menjadi energi bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Dispenat ke-72. Dengan semangat mewujudkan Indonesia maju, Dispenat selalu membangun kepercayaan, menguatkan kemitraan dengan seluruh elemen bangsa. Semoga di usia ke-72 ini kepercayaan terjalin erat dan kemitraan kita semakin kuat. Dirgahayu Dispenat TNI Angkatan Darat di hati rakyat Indonesia. Belah ketupat dibagi dua, disiram kari bersantan pekat. Selamat hari ulang tahun Dispenat ke-72. Terus mengabdi, sajikan informasi untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau,
mengucapkan selamat ulang tahun PT Jasara Harja ke-62. Semoga dengan bertambahnya usia PT Jasara Harja semakin maju dan terus berkontribusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui asuransi. Terima kasih atas kerjasama dalam memberikan kemudahan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat selama ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, negeri segantang lada. Tepak sirih hendak dibawa, tepak berlapis emas suasa. Selamat ulang tahun PT Jasara Harja ke-62. Jasara Harja terpercaya melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus pada sore hari ini, dan kita tentunya sekali lagi masih bersama Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kita sudah masuk di segmen yang ketiga atau segmen terakhir pemirsa Batam TV ya. Sebelum kita closing untuk dialog kita pada sore hari ini, tentunya kita masih punya pertanyaan lagi kepada Pak Mahbub, Pak, biar tidak ada simpang siur nih Pak ya. Pak, ini sebenarnya apakah benar nih Pak Mahbub, kebijakan Badan Penyelenggara Ibadah Haji khusus untuk mendampingi orang tua yang sudah sepuh mungkin atau sudah rentan Pak Mahbub, seperti anak atau menantu, itu dapat ikut serta Pak diberangkatkan Pak? Ya, sebenarnya di dalam peraturan PMA nomor 13 tahun 2021 itu penyerahan haji reguler itu memang boleh ada pendampingan. Cuma memang aturannya sangat ketat ya. Jangan sampai itu dijadikan celah orang untuk memotong antrian haji. Nah, itu sebenarnya prinsipnya gitu. Karena kita ingin haji ini fair lah. Jangan sampai orang menggunakan celah itu untuk dijadikan alasan untuk dia memotong antrian. Berarti ada tapi dibatasi atau bagaimana Pak? Ya, selektif lah. Selektif, bahwa ada syaratnya. Dan itu PMA-nya biasanya dikeluarkan oleh Menteri Agama, aturannya, syaratnya, ya, dan itu sangat ketat ya. Misalnya, nah termasuk ya ini kan kategorinya istitoah ya. Jadi kemampuan gitu kan, secara fisik yang saya katakan tadi. Ya kalau memang tidak direkomendasikan untuk berangkat haji, saya kira ini kan tugas Kementerian Kesehatan ya. Kesehatan haji itu ada pusat kesehatan haji ya. Dia yang akan men-screening. Makanya sebelum berangkat haji kan harus pada proses pemeriksaan kesehatan. Mulai dari daerah, terus sampai di asrama haji di screening ya. Termasuk juga screening misalnya jamaah yang perempuan yang produktif misalnya. Dia tidak boleh dalam keadaan hamil misalnya. Terus yang kedua mungkin orang itu stroke, mungkin dipaksakan dengan kursi roda dan mungkin fisiknya sudah nggak memungkinkan lagi untuk berangkat. Ini kan pusat kesehatan haji yang punya ya. Artinya dalam masuk asrama haji itu kan akan di screening selama 24 jam. Apakah layak secara kesehatan, secara imigrasi. Bisa saja Pak ada pemalsuan paspor misalnya kan, orangnya namanya lain, paspornya lain itu kan. Misalnya orang ini pakai kota haji orang lain dengan foto dia gitu kan, bisa saja. Ini juga dicek oleh imigrasi. Karena memang ada 8 kementerian yang akan terlibat di dalam proses penyelenggaraan haji. Tidak aja Kementerian Agama ya, termasuk Polri, termasuk TNI juga dilibatkan, termasuk juga dari instansi-instansi di tingkat pusat juga banyak yang dilibatkan di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kan tidak semuanya melulu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan. Nah, bahkan kita mulai Kementerian Perdagangan, malah Menteri Agama ini kepingin seluruh pemerintah nih tahu gitu proses haji itu. Jangan sampai orang kan begitu stigma negatif tentang Kementerian Agama karena mereka tidak paham gitu. Maka ketika mereka kita ajak ya, termasuk pengawas ya, BPK, BPKP, itu selalu hadir di dalam pelaksanaan ibadah haji di baik dari daerah maupun sampai ke tingkat pusat. Nah, kalau yang insya Allah karena ini by system ya, itu tidak mungkin bisa ada aparat Kementerian Agama yang bermain-main di wilayah itu, dan kita tegas tidak ada lagi. Nah sekarang
layanan haji itu kan lebih mudah sekarang. Kementerian Agama kan punya namanya Pusaka Super Apps. Jadi di dalam itu informasi haji, informasi keagamaan pun di dalam itu ada. Jadi soal bimbingan agama juga ada. Nah, silakan masyarakat mendownload itu di Play Store ya. Di iOS juga ada, boleh di-download di Pusaka Super App. Daftar haji pun lewat situ bisa. Oke, online bisa ya Pak ya? Bisa. Okay. Jadi buka aplikasi itu, jadi satu tangan gitu. Layanan digital, transformasi digital Kementerian Agama ini melalui Pusaka Super App. Jadi mau informasi apa? Pendidikan ada, kesehatan kesehatan haji ada, tentang rumah ibadah dan seluruh agama di dalam itu. Nah, hari ini kan agama yang terfasilitas oleh Kementerian Agama kan 6 ya oleh negara ya. Masuk Konghucu sama Hindu, Buddha dan Kristen. Jadi Kementerian Agama itu ya kementerian umat beragama. Jadi di dalam itu, jadi jangan dibilang kita ini mayoritas Kepulauan Riau ya Muslim ya. Itu sih Kementerian Agama itu isinya Muslim semua, enggak. Jadi staf-staf saya itu ada yang dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik gitu. Dan kita melayani semua sudah, kita juga bertransformasi digital juga seperti saya katakan tadi. Setiap layanan Kementerian Agama ini tidak ada lagi layanan konvensional. Jadi artinya seorang pejabat itu tidak lagi langsung melayani masyarakat. Ini kan kadang-kadang penyalahguna wewenang kan. Mestinya tidak boleh jadi boleh gitu, karena memang ada kerabatan, nggak enak. Sekarang tidak. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar SOP, semua layanan kita berikan secara tidak memandang itu siapa. Dan boleh dicek. Dan kita merespon semua respon dari masyarakat. Tetap kita jawab. Ya, dalam bentuk apapun, apa itu melalui Instagram, melalui website, melalui lapor Go.id, apa yang menjadi keluhan masyarakat silakan sampaikan. Kami dengan senang hati, kalau memang masih ada yang harus kami perbaiki, termasuk layanan haji juga. Kalau ada yang bermain-main ya, ada oknum yang menjanjikan ini, tidak ada. Tetap kita umumkan nanti yang mau berangkat ini silakan daftar. Kalau sampai batas akhir pendaftaran itu dia tidak melunasi, berarti yang nomor bawah naik. Dan itu akan diumumkan. Dan tidak asal-asal gitu. Artinya untuk Kementerian Agama sekarang memang sudah transparan seperti Bapak sebutkan tadi insya Allah ya Pak ya. kami akan transparan dan silakan ya, saya bilang di Pusaka Super Apps itu termasuk kontraktor ya, mau pengadaan barang dan jasa pun bisa di situ. Jadi tidak lagi orang per orang yang berurusan dengan orang per orang, kita sudah tidak ada lagi istilahnya. Jadi kami punya pelayanan terpadu di seluruh kantor, dari mulai kantor KUA, jadi tidak ada kepala KUA itu langsung dengan masyarakat tuh berhubungan langsung. Masuk di pusat pelayanan terpadu, kalau memang udah nggak ada lagi. Tak ada istilahnya layanan itu di belakang back office itu tidak ada lagi. Kita transparan ya Pak ya. Dan kami akan datang ke tempat layanan, masyarakat yang ingin informasi kami yang akan datangi. Jadi tidak lagi masyarakat tuh masuk ke ruang-ruang kantor, nggak ada. Tidak diperkenankan lagi. Jadi istilahnya ya kalau mau silaturahmi kan tuh beda ya. Bukan urusan istilahnya menyangkut kewenangan kantor. Kalau yang kewenangan kita alhamdulillah kita semuanya udah kita transparankan. Baik Pak Mahmud ya. Saya hampir salah nyebutin nama. Pak, sebelum kita closing untuk sore hari ini Pak, kita pengen dengar Pak, ingin mendengarkan harapan Bapak nih seperti apa mengenai penyelenggara haji tahun 2023 ini seperti apa Pak Mahbub, silakan. Ya, harapan saya, ini kan haji sedang kita persiapkan ya. Dari petugas dan insya Allah calon jemaah haji itu sudah tahu lah dan ngecek kalau dia akan berangkat tahun ini. Artinya mempersiapkan mental, fisik ya, saya katakan tadi, dan menyiapkan juga ya uang lah untuk membayar sisa ongkos BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu berapa nanti. Soal hari ini ada wacana yang pengajuan dari Kementerian Agama, nggak usah digoreng-goreng lah. Nggak usah dijadikan beban ya Pak ya. Jadikan beban. Pokoknya fokus saja untuk ibadah dan insya Allah fokus saja, nanti stres pula nih. Pokoknya jalanin saja. Artinya pemerintah itu pasti punya kuping Mbak, karena pemerintah itu juga manusia yang ngurus. Pasti punya kuping, pasti punya mata, punya hati. Pastilah setiap saran-saran juga kami, alhamdulillah Pak, dengan Pak Menteri ini 2 minggu sekali kami rapat langsung via Zoom ya, karena memang hari ini kan lebih mudah ya, karena transformasi digital. Kami rapat dan beliau mengundang rapat tuh bukan
kepala kanwil, Pak. Seluruh kepala Kemenak se-Indonesia yang jumlahnya 500 orang ini diperkenankan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat di bawah. Pak Menteri langsung dengar gitu. Jadi artinya bahwa tidak hanya sekedar Kepri itu laporan saya, tapi bisa saja dari Natuna menyampaikan pada forum itu. Dan itu 2 minggu sekali kami rutin rapat. Dan beliau sangat terbuka apa yang menjadi masukan daripada kita. Dan kami juga dalam salah satu terima kasih ya Batam TV memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kepada masyarakat, gini loh maunya Menteri Agama tuh menyampaikan ini. Faktanya seperti ini. Nanti sebagai pemerintah kita wajib menjelaskan. Nah, pemerintah pun tidak sendirian, nanti bersama DPR. Nanti setelah ada kesepakatan dengan DPR, nanti baru Presiden mengeluarkan keputusan Presiden tentang biaya ini. Nah, pastilah Pak Jokowi, mungkin beliau kan beliau juga mendengar juga apa keluhan masyarakat. Ya mungkin tahun ini jangan ekstrim atau kita tunggu sajalah. Tadi jangan berpolemik, jangan sampai mengirim hoak-hoak ya, yang tidak jelas asal usulnya gitu. Kalau mau tanya ke Kementerian Agama. Kami akan jawab secara apa adanya gitu. Tidak ada apanya. Pokoknya apa adanya kita jawab ini faktanya gitu. Ini kebijakannya. Kenapa kebijakan itu diambil ya ini. Gitu. Jadi artinya apapun yang mengganjal di hati Anda pemirsa Batam TV silakan langsung bertanya kepada yang apa namanya Pak? Yang tahu yaitu Kementerian Agama tentunya. Kami kan salurannya banyak Pak sekarang. Insya Allah kami akan jawab dengan sejujurnya kami jawab, tidak ada yang kami simpan. Kalau itu memang kebijakannya seperti itu kan kami jelaskan. Soal masyarakat nanti tidak mau menerima dan segala macam itu konsekuensi yang harus kami hadapi ya sebagai pemerintah. Karena tidak semuanya kebijakan pemerintah itu bisa diterima oleh masyarakat kan. Nah, cuman kita ingin pemerintah bagaimana menyelamatkan calon jemaah haji yang 5 juta yang belum berangkat ini bisa berangkat dengan tenang yang akan datang. Kalau hari ini yang menikmati, besok-besok tidak menikmati lagi, harus bayar 98 juta kan lebih parah lagi. Tidak ada subsidi lagi. Nah, sekarang pelan-pelan subsidinya dikurangi supaya fair. Nah, sekarang kalau berangkat Puroda saja itu sampai 200 juta yang mau berangkat, 200-300 juta. Dan hari ini saja umroh yang hanya 12 hari udah di atas 30 juta kan. Jadi wajar saja 41 hari kita nikmati berangkat haji. Dan salah satu bahwa istitoah itu dalam adalah punya kemampuan. Artinya kemampuan secara fisik, kemampuan membiayai dia keberangkatan dia haji. Saya kira itu yang sudah berangkat tahun lalu terima kasih sudah mendapat subsidi dari dana haji yang sebelumnya. Supaya juga ternyata kita nih berangkat menggunakan dana bersama gitu. Dana manfaat bersama dari jamaah haji yang belum berangkat. Nah, kasihan yang belum berangkat. Dan kita syukuri kita yang sudah berangkat tahun ini, insya Allah. Baik, itu saja Pak. Siap. Baik, itu dia pemirsa Batam TV. Semua sudah jelaskan oleh Pak Mahbub selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau untuk sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari sudah bisa membuat Anda sedikit teredukasi tentunya. Ya, mungkin informasi-informasi yang masih simpang siur sini Anda juga sudah menerima dengan baik atas penjelasan oleh Pak Mahbub sendiri langsung untuk Anda pemirsa pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih Bapak untuk kehadirannya atas waktunya di Batam TV, dan kita harapkan juga nanti untuk keberangkatan di kloter pertama pada tanggal 23 Mei nanti ya Pak ya. Iya, 24 Mei ya. 24 Mei ya Pak ya. Semoga tidak ada hambatan sama sekali Pak. Ya Pak ya, dari sini berangkatnya sampai ke Madinahnya, sampai lagi baik lagi semuanya jadi mabrur semuanya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kami selama 1 jam belakang ini di program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Kita bertemu lagi untuk episode berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari Anda. Selamat sore, sampai jumpa.